warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barwil jawad alladzi jallat ni'amuhu 'anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu minal 'ibad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil barah wa sahbihi muntakhabin al-khiyar wa amma ba'dah. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabiyyi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binyatil barakah li ma'hadina rawdatul muhibbin wa madrasatina i'dadatul rawdatul muhibbin wa li jami'i masyayikhina wa talamidina khususan al-habib Nuh bin Ibrahim al-Haddad wa ila al-habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa sayyidul wala Syekh Muhammad bin Ali Ba'adiyah wa sayyidul habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh bin Ibn bin Salim wa li jami'i masyayikhina al-kiram wa usulihim wa qurihim والذاكرين والذاكرات وإلى أبي وأمي وشهري وزوجتي وابن الله محمد فقيه وعبد الرحمن علي أحمد ومن في بدني زوجتي ولجميع ذاكر وذاكرات خصوصا yang Joko Tingkir yang Sultan Agung Usul Murid Bahumul Fatihah. Yang kami muliakan Al-Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad yang konon berhalangan datang. Insyaallah beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencintai kita semua dan kita mencintai beliau. Romo Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdul Aziz Al-Hafidh dan kita muliakan, dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang berilmu. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Karena setiap ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beribadah tidak didasari ilmu, maka semua ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tahu ilmunya. Ibu-ibu kenapa membaca Rotibul Haddad harus tahu ilmunya. Rotibul Haddad atau tradisi seperti ini merupakan tradisi yang baik. Mengada-ngadakan tradisi yang baik walaupun Kanjeng Nabi tidak mencontohkan, itu dicintai oleh Nabi Muhammad asalkan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Mana dalilnya? Imam As-Subuki atau Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Ashwah wal Madair mengatakan bahwasanya ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Barang siapa mengada-ngadakan perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, asalkan itu tidak bertentangan dengan Nabi Muhammad, maka juga baik menurut Nabi Muhammad SAW. Termasuk kumpul-kumpul ngaji seperti ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan meninggalkan tradisi yang baik itu dibenci sama Rasulullah. Apa sih tradisi itu? Syekh Salim Honing Sadlan di dalam kitabnya Al-Qadaya wa ma yatarfara'u anha mengatakan al-'ada ma yatakarraru fil nufusi maqdulan 'inda dabil tiba'is salimah. Adat itu adalah sesuatu yang melekat di suatu masyarakat, membiasa dan dilaksanakan secara terus-menerus serta tidak bertentangan dengan akal manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah menjadi tradisi, jangan sampai ditinggalkan. Oh, masyarakat Kebak Kramat daerah sini itu
tradisinya Rotibul Haddad setiap Rabu Pahing, jangan ditinggalkan. Meninggalkan tradisi yang baik dibenci sama Rasulullah. Al-Syekh di dalam kitab Adab Syar'iyyah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa qala Ibnu Uqil fil Funun, Imam Ibnu Uqil di dalam kitab Al-Funun mengatakan, la yambahi al-khuruj 'anil adami la fil haram. Kanjeng Nabi itu tidak menyukai orang yang meninggalkan tradisi, kecuali tradisi itu tradisi yang tidak baik atau haram atau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah datang di sini, tidak datang lagi tanpa sebab, itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, acara seperti ini apa? Baik tuh Pak Musaib, baik. Baik, ada satu kitab yang ditulis oleh salah satu mujtahid di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi, yang berjudul An-Nawadir. Di dalam kitab An-Nawadir dikatakan, qala Ka'bul Akhbar, Imam Ka'bul Akhbar itu meriwayatkan sebuah cerita atau hadis ketika Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya ketika orang itu maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka yarjuhu hasanatahu anis sayyi'at, maka yu'maru ilanna. Kalau misalnya ditimbang di akhirat, kok maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya, tepatnya di neraka. Tapi nggak langsung di ACC. Allah akan perintah, ya Jibril adrin abdi hal ahabbal alim. Mungkin dia maksiatnya banyak, tapi hatinya punya cinta kepada para ulama. Kalau dalam hatinya ada cinta kepada ulama satu saja, maka Allah mengatakan fa'awfir lahu bisyafa'ati, aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak sedoyo mencintai Mbah Yai Zaidi, semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai Zaidi terus nggih. Nah ibu-ibu cintanya cinta karena ilmunya, sama cinta karena orangnya. Garone ngamuk gitu. Ngapunten ya Rob, ini orang ini gak pernah punya cinta kepada ulama pripun. Allah tetap dawuh, ya malaikati adrin abdi hal sakana fi sukatin fi alim. Mungkin dia gak pernah datang di majelis taklim, atau dia gak cinta kepada orang alim, tapi mungkin dia itu hidupnya pernah traktir orang alim atau membantu majelis taklim. Kalau pernah, Allah mengatakan fa'awfir lahu syafa'ati, aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iki sing derek bantu konsumsi sinten ngaco? Rawuh nggih, bulan ngaji derek bantu. Ya, niki jamaah pengajian Rabu Pahing boten enten sing bantu ya Rob. Kita pripun? Malaikat dawuh ya Allah dawuh ya malaikati adri abdi hal sakana hal sakana fi sukatin fi alim. Mungkin dia bukan orang alim, mungkin dia tidak pernah datang di majelis taklim, mungkin dia tidak pernah traktir dan membantu majelis taklim, tapi dia tinggal di suatu kampung. Di kampungnya ada gang, di gang itu pernah diadakan majelis taklim. Allah mengatakan fa'awfir lahu syafa'ati. Gara-gara majelis taklim di malam hari ini, semua warga sini menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Pun enak. Baik, nak tugas tanah cedak mondok mawon nggih. Rotor-rotor maksiat sithik surga namanya. Masyaallah. Nah, acara Rotibul Haddad itu acara yang mulia. Pak, Rotibul Haddad itu apa sih fadilahnya? Contoh, di Rotibul Haddad itu kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Fadilahnya agung. Ada satu tafsir berjudul Tafsir Khazin. Kitabnya namanya Kitab Lubabut Ta'wil fi Ma'aniyat Tanzil. Kitabnya 5 jilid. Dikatakan mata rajulun faro'ahu akuhu fitilkan lailah ka'annahu fil jahimi wal aghlal. Ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian meninggal dunia di umur 40 tahun, bapaknya masih hidup. Di malam-malam pertama bapaknya istikharah, ternyata diperlihatkan oleh Allah anaknya disiksa dalam kuburnya. Wa fi lailati saniyah ka'annahu fil bariha, ka'annahu fil jannah. Di malam kedua
anaknya ternyata sudah dapat nikmat dalam kuburnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, limadza kadzaba mahada?" Kenapa kamu kemarin disiksa di malam hari ini tiba-tiba dapat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Si fulan mengatakan, "Ya abi, marra fi maqbaratina rajulun faqara suratal ikhlas salasa marra fa wahaba ajrahu lana wa qasama alaina faqad narahu hasbi." Bapak, ada orang yang masih hidup. Mereka membaca bersama-sama surat Al-Ikhlas 3 kali. Dihadiahkan pahalanya kepada kami yang dimakamkan di sini. Saking besarnya pahala Al-Ikhlas, kami semua yang dimakamkan di sini, semua dosanya diampuni oleh Allah dan kami menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh ahli kubur panjenengan menjadi ahli surganya Allah. Di Rotibul Hadda kita membaca surat Al-Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan menawi gadah rezeki tumbas syarah Rotibul Hadda, agak tebal, warnanya kuning biasanya. Di dalam kitab tersebut ada kisah begini. Marra fi maqbaratina Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu setiap hari kalau pergi ke tempat ibadah selalu lewat di satu kuburan. Faida faro'a man yu'adibu bidil maqabir. Nabi Isa itu bisa melihat bahwa dalam alam kubur salah satu jenazah itu selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Isa lewat lagi terus sampai 7 tahun. Nah, di tahun ke-7 fa'idzan, setiap kalimat, setiap kejadian yang jatuh setelah idzan pasti kalimatnya sesuatu yang fajaiyah. Kalimatnya itu mengagetkan. Di Alfiya Ibnu Malik, ba'da idzahu aja'atin aw qasami lalama ba'idahu biwajhaini numin. Tiba-tiba semua siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Ya fulan, bimanir tahadil manzilah?" Kamu dapat kenikmatan ini dari mana? Kemudian di dalam alam kubur dia mengatakan, "Bapak, kamu jenis Nabi, indana zaujatun hamil, kula pas mati gadah istri sing tasih urip nembe hamil. Anakku sudah lahir, mestinya sekarang sudah umurnya 6 tahun menginjak 7 tahun yang lalu." Nah, bibarkati ta'limihi fil ribat, goro-goro gara-gara istriku mengajak anakku ke sebuah pondok pesantren, wa bi ta'limihi bismillahirrahmanirrahim, dan gara-gara anakku belajar membaca bismillahirrahmanirrahim, ada suara, ayyuhal muluk kaifa u'adzibuhu wal waladu fil ardi yadhkuru ismi. Wahai para malaikat, aku berjanji, barang siapa orang punya anak di dunia mau belajar membaca bismillahirrahmanirrahim, mondok di pondok pesantren, maka semua dosa orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah putra putri panjenengan kok purun mondok ke pondok Darul Muta'allimin, semua dosa orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing dereng do mondok dan do mondok pondok kita mriki mawon do satu BTB mondok mriki berarti jenengan dados santrinipun Habib Nuh Al-Had. Enak pun, lho Pak. Pokoknya nak kasih enten pondok, niku pun kampung niku aman. Masih corona tetap aman. Lho dalile pundi? Wonten kitab tafsir Qurtubi dipengendikaken, idza aradallahu ta'ala al-ibtila, ketika Allah mau mengadab suatu kampung, maka Allah perintah, ya malaikati al-hik adrik abdi, temui kampung itu. Hal mu'allimul hikmah, apakah di kampung itu masih ada anak-anak kecil yang diajari ngaji oleh seseorang? Jadi tiang ngajari bocah-bocah cilik tasik menemu. Kalau ada, sorrofa dzalika anhum, maka tolong semua musibah, semua bala yang harusnya kamu timpakan di kampung itu, kamu angkat dan kamu pindah ke kampung yang lain. Insya Allah, memberi kita senten pondok ibu, semua musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbah Yai Zaidi ini diwet-wet, karena beliau tumbalnya kita semuanya. Muntah saya kiai ini lucu. Jenengan misalnya kiai kok seneng, gajarnya gawe beding. Imam Suyuti ini ku ngendika wonten kitab Lughahul Hadis, man nazara ila wajhil alim nadratan, barang siapa orang memandang wajah kiai kok seneng,
khalaqallahu ta'ala min tilkan nadra. Setiap satu kedip jenengan mirsani wajahipun Mbah Yai Hizib, wajahipun Mbah Yai Habib Syekh, wajahipun Mbah Yai Zaidi, satu kedip pandangan mata kepada beliau, Allah menciptakan satu malaikat yang malaikat itu tugasnya hanya beristighfar kepada panjenengan sampai hari kiamat. Tidak ada kiai-kiai di sini kok dikedip. Kira-kira begitu. Pun, paling benar pun, paling kan ada di jamaah pun. Masya Allah. Jadi kata streetnya ya, dari kata Masya Allah. Kadang-kadang yang street itu boleh kata, memang menjadi seorang perempuan itu benar. Lo, enten kitab niku namanya pun ada Bunisa Rotok Kandel kitab 729 halaman kurang lebih. Kitabnya sangat bagus sekali. Ini kitab ini memotivasi para ibu-ibu. Contoh kemuliaan seorang perempuan. Idza qabalat imra'atun zawjaha bi nafsiha. Sopo wong wedok kok gelem paes-paes. Lipstikan, rodaan gitu. Kemudian datang mendatangi suaminya dan mencium pipi suaminya satu kali saja. Faka'annaha qara'atil Qur'an isnatai asyrata marrah. Satu kali ciuman istri kepada suami dengan lipstikan tadi, maka sang istri mendapatkan pahala seperti membaca Quran 12 kali khataman. Begitu ya. Loh, lagi malam apa? Malam Rebu di sana ini. Hai. Wonten pakai yang jenengan nyuwun ngaos kalian Mbah Yai Saidi ngaos kita Fathul Iza. Loh, manja ma'azaujatahu lailatal arbi'a soro waladahu soro waladahu aliman aizakiyan. Barang siapa orang yang bersenggama dengan istrinya istiqomah malam Rebu, maka anak yang dilahirkan dijamin cerdas oleh Rasulullah SAW. Malam Rebu, wah, Masya Allah. Makanya rasa pagi-pagi ya. Jadi Habib Syekh bener nak, jadi kalau untuk sendiri. Nah ini. Niki wau kula ninggal pondok niku. Teng omah kula nggih enten Rebu Paingan, nanti ilmu eta ada Rebu Paingan. Iku pengajaran apa? Sama pengajaran apa? Besar sekali ada. Kita menyiapkan sekitar 1.500 konsumen, 2.000 konsumen. Kula ninggal niki. Nggih mugi-mugi kula tinggal santri ini santri sing kula tinggal barokah ilmu niki. Pak, itu kok sholawat yang dibaca itu kok aneh sekali tuh, sholawat bahria, sholawat lain-lain. Itu dicontohkan Rasulullah enggak? Ngeten. Sholawat itu tidak harus sallallahu alaihi Muhammad. Boleh kita membuat modifikasi sholawat sendiri. Apakah dicontohkan Rasulullah? Dicontohkan. Di dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam dikisahkan bahwa ashabnya Rasulullah, para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengarang sholawat. Contoh, Imam Abdullah bin Mas'ud membuat sholawat sendiri, membuat redaksi sholawat sendiri. Allahumma ja'al sholawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabi. Panjang satu halaman. Apakah Kanjeng Nabi mengatakan Abdullah bin Mas'ud bid'ah? Boten. Kanjeng Nabi mengatakan ashabikal nujum famani hidayatu ihdatu. Jenengan mengikuti Abdullah bin Mas'ud maka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas juga membuat redaksi sholawat sendiri. Panjenenganipun Ikrimah juga membuat Alqamah juga membuat redaksi sholawat sendiri, dan itu di ACC oleh Nabi Muhammad SAW. Itu apa Pak? Itu kok dadak Rotibul Haddad kok Al-Fatih ila Khadrati itu berarti ngirim pahala kepada orang mati, Pak. Nah, biasanya sing boten purun ngirim pahala niku Bu, Pak, ngagem ayat wa allaisa lil insani illa masa'a. Niki sering. Ayat ini dipakai sebagai justifikasi atau legitimasi. Apa legitimasi ini?
Cara bahasanya cantik kenapa? Oh, dasar hukum. Kira-kira apa tidak? Nah, cara cah UIN Surakarta itu legitimasi, sebuah agreement, sebuah kesepakatan, sebuah dalil bahwa mengirim pahala kepada orang mati tidak sampai. Ini pemahaman yang keliru. Di tafsir manapun ayat ini tidak bermakna seperti itu. Kalau kita OCI, wa al-laisa lil insani illa masa. Wa an ini dari kata anna yang dibuang tafsirnya menjadi an. Wa in tukhaffaf an nafas muhastakan wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhum mudhani'ah. Fal ahsanul fi'lu bika auna fi autan fil si Allah wa qawlil dzikrullah. Di Mu'aqil mengendikakan setiap an yang dibuang tasdidnya menjadi anna yang menjadi an itu namanya an takhfif. Setiap kalimat yang jatuh setelah an takhfif pasti sifatnya khobariyah. Khobariyah itu berdiri sendiri. Lil insani maksudnya pun manusia itu tidak berhak menuntut suatu pahala amal kecuali apa yang telah diusahakan. Paham betul? Contoh, misalnya saya sebagai seorang dosen gajinya per bulan misalnya 1 juta, misalnya boleh misalnya 1 juta rupiah. Gak boleh saya menuntut, Pak Rektor kasih saya 1 juta 100, gak boleh. Kecuali kalau saya punya prestasi, misalnya punya anak yang soleh, punya keluarga, punya murid yang soleh, punya tetangga yang soleh, maka bisa saja pahalanya dikirim kepada kita. Karena kalau ayat ini nanti dipakai untuk menolak terkirimnya pahala kepada orang mati, maka harus menghapus kurang lebih 200 hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Niki sering ibu-ibu ayat ini sebagai dasar itu. Padahal ya, kalau kita mengirim pahala kepada orang mati itu sampai. Contoh dalil yang mengatakan sampainya pahala kepada orang mati. Dipun ngendikaken wonten kitab Zubadatul Wa'izin bahwasanya kana Hasan Al-Basri ja'at imra'atun ila Hasan Al-Basri. Pernah ada seorang nenek tua ibu-ibu. Niku sowan tengene Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, qad matat ibnati. Aku duwe anak wedok meninggal dunia. Wa aradu an aroha fil manami. Kula pengin saged kepethuk kali anak wedok kula tengene ngimpi kula. Fa'allama syai'un al-khawas. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu doa khusus sehingga anaknya bisa paham, ibunya bisa melihat anaknya dalam istikharahnya dan ternyata melihat anaknya sedang disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi unukiha gulun, tegene unuknya niki gulune enten posisi panas saking neraka jahanam. Wa fi rijlaiha kaidun, kakinya enten tampar menuju ke neraka jahanam. Watal basumin kitron, dipakaikan jubah yang terbuat dari belakangnya neraka jahanam. Kemudian ibunya menangis dan suan lagi pagi harinya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Syekh, anakku tadi malam begini. Imam Hasan Al-Basri derek nangis. 2 minggu 3 minggu setelah itu, Ro'a Hasan Al-Basri mar'atan jamilatan wa fi ra'siyata jundu'u min baitul masyriq wal maghrib. Imam Hasan Al-Basri niku dibuka hatinya oleh Allah dalam mimpinya. Ada seorang perempuan yang cantik. Cantik Bu, cantik niku berarti ayu. Pengertian cantik Bu, ibu-ibu nggih, cantik niku adalah ida saratil mar'a fayamilu ainir rajul. Ainir rijal. Jenengan niku sing ayu sinten sing ayu niki? Ada sing ayu boten kacau? Oh, beda. Pengertian cantik menurut fikih loh fikih. Ketika seorang perempuan itu melampah tenggene pasar, semua laki-laki kok melirik, berarti cantik menurut fikih. Nanti nak jenengan jing-jing dicobi nggih, besok pagi jalan-jalan tenggene Grand Mall. Kok mboten enten pola nasi lirik, berarti panjenengan termasuk standar wajahnya. Standar. Tapi saya ini standar. Karena tegene tafsir Tabari niku wayu rohu dimakruhkan menikah dengan seorang calon istri yang terlalu cantik, makruh. Jadi bapak-bapak niku ampun menikah dengan seorang perempuan yang terlalu cantik. Yang standar-standar saja ini standar-standar insyaallah standar itu. Syukur-syukur si pripati ratu ombo masih. Loh,
Ngene kita kudu lijan iku lho. Wong wedok niku nak mripate kongko biasane anake wakih misalnya. Tak dulu sipit-sipit kabeh nggih. Saya punya hak melihat wajah jenengan, punya hak. Setelah ini saya nggak punya hak, harus menundukkan pandangan mata. Karena kalau sedang mengajar maka punya hak melihat wajahnya. Kalau tangganya kampus, kalau ngajar, mahasiswa baca di belakang, mahasiswa di depan. Karena saya tuh hanya punya hak melihat wajahnya. Haram melihat tangannya mahasiswa haram. Kalau ada mahasiswa bertanya cukup tanpa ngangkat, cukup berbicara. Karena kalau ngangkat takutnya saya melihat tangannya mahasiswa. Jadi adab dalam fikih seperti itu. Duh Pak, kok kakuman? Fikih menamakan itu. Masya Allah. Apa betul? Kalau cerita Imam Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan cantik, tenggini kepalanya ada mahkota bersinar dari timur sampai ke barat. Ditanya, perempuan tadi bertanya, ya Syekh ata'rifuni, jenengan kenal beten kalih kula? La, beten kenal. Ana bintu man qad 'allamtaha syai'ul khawas. Kula niku anake wong wedok tuwa sing nate sowan ngene panjenengan. Terus ibu kula jenengan ajari doa khusus, terus ibu kula niku saged mirsani keadaan kula tengene alam kubur. Nah, ini mana ada kemana? Katanya kamu disiksa. Kok dapat nikmat itu dari mana ini? Syekh marra fi makbaratina rajulun fayusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten tiang sing tasik sugeng kelapah-kelapah tenggene cedhak kuburan kula. Terus tiang niki mau sholawat Allahumma sholli 'ala Muhammad. Nah, kemudian wa fi makbaratina khamsumi'atin wa khamsina mu'adzabin. Tenggene kuburan kula wonten tiyang 550 sing nembe dipun siksa kalih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia minas sama ayyuhal muluk irfa'inhu irfa'inhul adab bi barakati sholatil karajul. Malaikat, tolong angkat semua siksa orang yang dikubur di kuburan tersebut, karena orang yang di dalam kuburan tersebut dikirimi pahala sholawat dari orang yang masih hidup. Jadi mengirim pahala kepada orang mati itu sampai ngeten. Syukur-syukur ditradisikan ngeten. Kalau Pak, kalau kita mentradisikan di tempatnya orang mati bagaimana, itu boleh apa tidak? Hati-hati ibu-ibu, saestu. Dalil niki sering medal tenggene bulan Sya'ban. Biasanya di bulan Sya'ban, wayai ruwahan niku biasanya dalil niki sering medal, terutama di daerah Karanganyar. Nyebut nama dulu Karanganyar. Tenggene ana Thalibin Hasyah Fathul Mu'in, kita Hasyah Fathul Mu'in dipengendikaken. Na'am ma yaf'aluhu inda ahli al-mayt al-istima'i inda ahli al-mayt wa su'i ta'am wa huwa min bid'i dhalalah alladhi yusabu 'ala maniha. Jadi berkumpul di tempatnya orang yang telah meninggal dunia, mengadakan acara al-Jumat wal arba'in, wasyah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya, atau mentradisikan perbaikan seperti ini, itu termasuk perbuatan yang mungkar. Melarang acara seperti ini merupakan termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita i'anah wonten. Tapi ini ngaji i'anah wonten Fathul Mu'in pun. Nah, dereng. Mungkin nak mas Fathul Mu'in akan syarah pun i'anah, hasyayan. Teng i'anah niku wonten, jilid kalih wonten. Ini sering diceramahkan orang-orang yang menolak 3 hari 7 hari. Nah, kalau nanti mirip motor itu langsung kalau damel hantahan tenggene YouTube, bahasanya itu belum selesai. Hadza in kana min malin mahjur. Hukumnya haram jika menggunakan hartanya mayit. Lah mayitnya masih punya anak kecil, kok malah dipakai acara-acara 3 hari 7 hari, tentu hukumnya haram. Allahu ta'ala mustaqrab. Mayitnya punya utang yang banyak, kok malah uangnya dipakai 3 hari 7 hari, hukumnya haram. Oh ya tetap alih dorong, atau mayitnya atau sedang ada corona misalnya, kok malah kumpul-kumpul, tentu hukumnya haram. Nah niki ilahnya nggak dibaca ibu. Makanya hati-hati dengan orang yang mengatakan sedikit-sedikit tidak ada dalilnya. Pun ada dalil. Makanya kalau sering matur, nak mau nak enten pengajian, kok boten nyebut nami tafsirin nopo, hadisin nopo, kalau ajak jenengan jangan mendatangi majelis seperti itu. Pengajian tafsir bersama Ustadz Gandul jangan dihadiri. Pengajian hadis
bersama Ustaz Baca diyakini. Kenapa? Biasanya sing ngoten niku mboten pengajian tafsir tapi pengajian Quran terjemah. Kalau napa mboten niku? Bahaya. Ke daerah mriki niku pernah wonten enten tiyang niku ngaku-ngaku dados nabi. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara maos Quran diterjemahkan sendiri. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin khatimin nabiyyin. Nah, dicek tenggene Google. Ternyata Pak Kiai, kata khotam itu maknanya bukan penutup Pak Kiai. Jenengan cek Google pun, Google Translate atau kamus atau kata khotam itu maknanya bukan penutup, tapi maknanya cincin. Berarti Kanjeng Nabi itu cincinnya para nabi, bukan penutup para nabi. Nggak salah ini. Ini orangnya nggak salah. Cuma salahnya beliau tidak menggunakan ulumul Quran. Maka salah satu syarat seorang guru tafsir yang tentunya hendaknya dimiliki adalah guru tersebut hendaknya menguasai qiraah sab'ah. Kenapa qiraah sab'ah? Ternyata begini kita Faidul Barokah misalkan qiraah dipengertikan qala ba'dul batin, selain Imam Hafiz membacanya wa khatimin nabiyyin. Berarti napa? Kanjeng Nabi niku penutup para nabi, bukan penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi. Niki contoh tiyang ingkang boten digurukan Qur'anipun karena tidak digurukan terus dia sesat. Artinya dia menyimpulkan, oh berarti saya bisa mengaku menjadi nabi. Nabi nipun Nabi Rahmat namanya nipun. Nabi Rahmat sedo penggantosipun Nabi Supardi. Saat ini Nabi Supardi pun sedo tahun 92 lho. Saat ini kan penggantosipun mungkin sahabatipun. Jadi najene pengen kecelok sahabat niku nggih dire mriku. Kecelok sahabat. Mugi-mugi beliau dipun paringi husnul khotimah. Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken, orang yang membaca Rotibul Haddad maka dia hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Dulu kuliah kula niku caket kali makomipun Imam Haddad. Jadi saya kuliahnya di Yaman, Universitas Imam Syafi'i itu dekat dengan makam Imam Haddad. Jadi di sana memang Masya Allah mados tiyang sing maksiat ku angel. Jenengan teng Yaman golek wong maksiat wangil luar biasa. Tukang las niku lho, kitab-kitab niku apal sedoyo. Jadi kalau misalnya kami sedang di Yaman, nggak paham hukum fikih, cukup tanyakan tukang salah yuk. Pak, sambil ngedos, kalau tanglet hukum ini gitu, oh, begini kitab ini, begini, kitab ini, begini, kitab ini, begini, kitab ini, begini, Masya Allah. Orang kita nggak paham satu hukum, tanya kepada tukang las gitu. Pak, bagaimana hukumnya ini? Oh, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj begini, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj begini, di dalam kitab Muhdil Muhtaj begini. Di sana itu cari orang bodoh, wangi aja nih kan. Hampir semua itu orang alim di sana. Makanya Habib Nuh Al-Haddad selalu mengatakan ketika kami berangkat ke sana selalu husnudzon kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing di sana Bu, anjing Pak, itu gak ada yang menggonggong. Anda ulama lewat gak ada anjing menggonggong. Anjing aja punya adab di sana. Makanya teng Yaman, teng Mukaman itu untuk bisa bermimpi ketemu Rasulullah sangat mudah sekali. Alhamdulillah panjenengan kali kula termasuk muridipun Habib Nuh Al-Haddad. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi mulya sebab beliau nggih. Terakhir masalah ijazah. Nggih biasanya kula niku maringi ijazah. Sing penting jenengan boten tindak ngene dukun satu. Bahaya. Minggu-minggu niki kula niku sering disuwun untuk mengisi entah podcast, wawancara atau mungkin seminar tentang yaitu ilmu kebatinan. Ampun tindak tenggene dukun, ampun nggih. Pun enten gus-gus sing ngaku dadi dukun bener sadi rapi. Jadi kan nak butuh napa sowan tenggene Mbah Yai Zaidi mawon. Sowan tenggene Mbah Yai Hizib mawon, boten sah litu-litu mawon. Ampun tindak tenggene dukun. Kadhe ngendikaken man ata'arafan fasalu an syai'in sadaqatun. Barang siapa pergi ke dukun kemudian meyakini atas kebenarannya, falaktub bal sholatu arba'ina yauman, sholatnya ditolak 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun tindak tenggene dukun. Tenggene kiai mboten napa-napa. Mbah Zaidi nyuwun ngapunten Mbah Zaidi. Kula nyuwun
Dong ngapunten baik. Kemarin pengajian Rebo Pahing itu haram tidak teng dukun bahasa ini. Nah, biasanya kula niku nyuwun nomor togel teng kene dukun ya. Nah, niki kira haram kula tak panjenengan nyuwun istikharah bae. Nomor togel pinten? Ngawur sampean lu mau matur suwun bae. Lu mau telu songo. Ambon. Kadang-kadang nyampun gitu yang nomor togel itu ngawur-ngawur. Plat mobil Kia ini udah tombol dia medal. Karo kamar. Sepindah ampun tidak tenggene dukun. Ijazah yang kedua, pokoknya orang tua jangan mengucapkan yang negatif kepada anaknya. Ampun ngatus. Karena mustajabah. Kalau muka doa kadua isabina nabi. Ketika yang sepuh niku kados dongane 70 nabi. Contoh gitu gini tafsir Tobari, Jandul Bayan Tobari dimengertikan. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam nembe tengene kapal, Nabi Nuh niku nembe pinarak-pinarak ngeten iki, terus Nabi Nuh niku dipun itik-itik kalih putranipun naminipun Ham, Syam, Yafid, Kanan pun kelelep nggih. Nah, ini ada 3. Yang ngitik-ngitik naminipun Ham. Nabi Nuh waget terus keladuk ngendika anta wa dzurriyyataka sauda. Cung sampeyan saking dukane kowe lan anak putumu sampai dina kiamat ireng-ireng kabeh. Gara-gara itu kemudian dari keturunan Ham sampai hari kiamat kulitnya diberi hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kok gadah mantu rada ireng kulite alhamdulillah. Keturunan Nabi Nuh. Nabi jangan lihat itu, yang lihatlah, jangan sampai orang tua mengucapkan yang negatif kepada anaknya. Niki, karena pasti mustajabah. Saya punya banyak ratusan cerita tentang itu di dalam Tubahatul Syafi'iyah atau Tubahatul Hanabilah. Yang ketiga ijazatullah, ampun ngantos wali santri niku wantun kali gurune, ampun ngantos. Karena sekali wali santri mengatakan ro'ina kepada gurunya anak-anaknya, itu menjadikan ilmunya kurang barokah. Wonten bagi kitab Al-Hunya, ada salah satu muridnya Syabdul Qadir Al-Jilani itu ngaji. Kemudian ada orang yang nggak suka kepada Syabdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syabdul Qadir Al-Jilani niku nak dahar, niku kebiasaan dahar sisanya dikasihkan kepada muridnya. Dahar sisanya kepada muridnya. Dimengertikan barokatuh syekh min asabil fadlu syekh min asabil barokah. Sisanya seorang guru itu membawa berkah. Makanya nanti sisa-sisa kiai memberi rebutan gitu. Nanti apa rebutan, dulu. Nah, ini kalau nak minum tak biasanya. Buatan rebutan. Tapi dikit panas ya. Oke, kalau kayak rebutan itu hadis. Man jalasa 'indal alim au akala ma'ahu walau lumatin. Barang siapa orang yang duduk di majelis taklim, di sana makan atau minum walaupun cuma 2 serutupan saja. Allah Ta'ala jannatin, Allah memberikan kepada orang tersebut 2 surga. Wa kullu jannatin mislu dunya marratain. Setiap satu surga besarnya sebesar dunia dan seisinya. Nah, kalau butuh surga nih. Tenggene kita makolum nasi ini bapak-bapak. Tenggene kita makolum nasi di Bulmentikakan. Ini kitab-kitab ini dari Yaman semua. Saya tadi kenapa? Karena di sini suasananya Habib Nuh, jadi saya ingin berbicara dari kitab-kitab Yaman. Man syaribal qala, ibu-ibu besok pagi ya. Sinten-sinten wong wedok kok gelem nyuguhi garwanipun kopi. Kopi. Sopo sing gelem ngunjuk kopi kok ternambini rasa kopine dereng ilang-ilang. Maka fastaghfirul malaikatu. Malaikat itu boten mandek-mandek berebut mendoakan agar semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi esuk-esuk ibu-ibu niku nak nyuguhi kok kopi. Ngoten nggih. Kopi lho nggih boten kopi sianida nggih. Syukur-syukur untuk diwacake apa jenenge surat apa? Al-Kausar sithik-sithik. Kalau niku gadah rutinan teng Masjid Baitul Isti'anah karangan. Niku naminipun tafsir Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanzil atau tafsir Baidawi. Sinten-sinten ingkang masak mantoba
Toba niki masak, sinten tobakho masak, sinten sing masak ketika masak niku dipun waosaken surat Al-Kautsar sak kata-katae. Niki Mbah Rin sering ngendikaken, "Nduk, besok nek wis diri bojo nduk, nak nyambel nduk karo masuk Al-Kautsar." Gini mboten niki. Waduh, jangan-jangan mriki bid'ah. Mboten enten dalil di tengah mawon. Pokoknya nak kumpul kali kula semuanya ada dalilnya, tenang saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, sinten-sinten sing masak kok diwaosake niku sing dahar masak niku bakal jatuh cinta kepada yang masak. Masyaallah. Ijazah karet. Iki besok pagi diamalkan nggih. Bayu diamalkan nggih. Tapi syaratnya satu, ada syaratnya niku dipun mirengaken. Syaratipun tidak boleh dibacakan di masakan diparingi bojone tangga. Udah, ampun nggih. Niki khusus untuk yang sudah menikah saja. Kakak santri aja ngamalke nggih. Lu pacake paringi pondok putri. Wah, kacau. Niki hanya untuk mempererat keluar. Pramila dimengendikaken wonten kitab Tasyul Jinai Al-Islami, belajar seperti itu boleh asalkan untuk kesenangan suami atau kesenangan istri boleh. Kalau untuk suami istri boleh, kalau untuk orang lain tidak boleh, haram hukumnya belajar mahabbah seperti itu. Dan kita wonten. Nah terus ijazah kula nomor sekawan ibu-ibu bapak-bapak nggih, napa namanya nak saged setiap lebet dalem jenengan maos Al-Ikhlas kaping 9. Walaupun kita setiap pagi dan sore baca Rotibul Haddad nggih, tapi setiap masuk dalam baca Al-Ikhlas 1 kali. Niki ijazahipun Mbah Maimun Zubair. Cuman keratan kula matur teng Solo nggih kudu nganggo dalil. Teng Solo itu kudu pakai dalil. Apalagi santri nggih. Santri ampun derek pendapat sing mengatakan sing penting derek kiai ampun. Santri kalau punya pikiran seperti itu enggak pinter-pinter nanti. Santri loh nggih, nak jamaah derek kiai. Nah santri ampun, santri itu harus detail. Mempelajari dalil harus detail. Hadis ini sahih atau tidak, detail. Riwayatnya bagaimana harus detail. Ini santri. Tapi nak jamaah monggo sing penting daerah kiai. Nah tadi kok pengurus NU ya kudu detail. Kalau sering matur, pengurus NU niku pemahaman dalilnya harus detail. Kebetulan dalam kalau wingi ketua lembaga Basul Masail, hari ini pembina lembaga Basul Masail. Sing bagian fatwa itu kawula biasanya beginian kalian tim. Dan niki wonten kitab Al-Qur'anul Qurtubi dipunetikaken syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enten segalipun sahabat curhat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, anak dal fakir. Kula niku fakir Kanjeng Nabi. Golek bojo angel, anake nakal-nakal, menaik ke perusahaan, anak buah ini ku hanya dikandani. Pokoknya uripe niku susah Kanjeng Nabi. Pripun kersane uripe niku bahagia Kanjeng Nabi. Rizkinya angel, utangnya kata, idza dakhalta ila manzilika faqra surat Al-Ikhlas marrah. Fulan, sampean nak pengen sugih uripe, golek bojo angel, golek bojo gampil, golek pangkate dan muda-muda, setiap masuk pintu rumah bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali pakai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kami nomane niki. Kami nomane niki. Kula pengin umami kok niki. Tahun ngaji kok diundang mriki melih minimal mobilnya Innova. Sing derek gada garwa tahun ngaji gada garwa sedaya. Sing napa namine anake tunggal, anake tahun ngaji kalih. Sing saiki dadi ketua RT tahun ngaji dadi ketua RW. Saiki dadi ketua RW tahun ngaji dados Hayang. Dados bayan tahun ngaji dados lurah. Sing tahun iki dados wakil rakyat tahun ngaji dados boten kula sing ngendika. Sing tahun iki garwane setunggal tahun ngaji tambah setia. Maksud udah iki amalnya nggih kula husnudon
kula husnudzon pondok niki dados pondok yang barokah nggih. Kula husnudzon sedaya yang rawuh niki dipun paringi husnul khotimah. Saged ngimpi ketemu Rasulullah. Enten sing dereng nganti ketemu Rasulullah kan. Nak ngimpi ketemu genderuwo. Siap halu nggih. Niki jenengan asal Nabi Nuh kula paringi cara. Nabi Nuh kula nyuwun dumateng panjenengan kersane kula saged ketemu kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Kepanggih pun kula jamin kepanggih. Kula nyuwun kula nyuwun kepanggih zahir ngimpi-ngimpi tok, zahir. Ya terserah kula nyuwun kan boleh-boleh saja gitu mboten. Dan insyaallah kalau Habib Nuh semuanya mustajabah. Ya niki diamalke saestu kula terus kula nyuwun donganipun. Sadèrèngipun kula tutup nyuwun donganipun, kula nggih kedhawuhan kalih Habib damel pondok pesantren. Tenggene Solo Raudhatul Muhibbin nggih nyuwun donganipun mugi-mugi para santri dipun paringi cepet hafal Quran, ilmunipun barokah, ahli sab'ah, ahli asyara, ahli arba'ata asyar, ahli kitab menjadi pakar-pakar lembaga Bahsul Masail. Menjadi orang-orang yang ahli hikmah mimpi ketemu Rasul. Mungkin-mungkin sinten mawon ingkang rawuh mriki dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wa likullinya sholihah wa ala man wasalafun sholih wa ila hadrati abi wa ummi wa syuri wa zawjati wa ibni Abdullah Muhammad wa ki wa Abdurrahman Ali Ahmad aman fi badani zawjati wa dzakir wa dzakirat al-Fatihah. Maka nyuwun ngapunten karena khilafipun kula namung ngaturaken sekedhik titipan ilmu saking Allah. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi khairi wa sallim ya